Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidin wal faizin ba'da Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sidang Jumat yang insya-Allah senantiasa dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, khatib berwasiat pada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan segala bentuk perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba-hamba Allah, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamat fid dunya wassalamat fil akhirah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari tempat yang mulia ini. Kita dapat hadir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui karunia nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, yang begitu besar, yang berlimpah kepada kita sekalian. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sampai siang hari ini kita nikmati bersama adalah nikmat sehat wal afiat. Nikmat panjang umur, diiringi taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan nikmat yang lebih besar lagi yang Allah berikan kepada kita sampai detik dan menit ini adalah nikmatul iman wal Islam, serta nikmat kesinggahan waktu, golongan waktu yang Allah berikan kepada kita. Enggak semua hamba Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini, masih banyak saudara-saudara kita yang mengaku muslim, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dipanggil disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, masih sibuk mengurusi urusan dunianya. Padahal urusan dunia yang dia raih adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jerih payah dia. Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezeki kepada dia. Allah Subhanahu wa taala yang berikan kesehatan kepada dia. Allah yang menggerakkan kedua kakinya untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil suruhan Allah. Kumandang azan terdengar di telinganya, dia enggak mau bangkit dari bisnisnya, enggak mau bangkit
dari usahanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diurusi adalah dunia. Padahal kita enggak tahu kematian di depan kita. Apa kita sudah menjadi hamba Allah yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Apakah sudah kita lakukan untuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala waktu-waktu kita? Semoga seluruh amal ibadah kita, amal soleh kita yang telah kita lakukan, yang saat ini kita lakukan bersama, dan nanti yang akan kita lakukan bersama, senantiasa diijabah kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teriring salawat serta salam tetap tercurahkan selalu kepada junjungan kita penghulu alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sampai juga selawatnya pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga para pengikut-pengikutnya, termasuk kita umat-umatnya selalu istiqamah melaksanakan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Semoga termasuk golongan umat-umat yang beruntung, yang mendapatkan syafaat uzmanya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tidak terasa kita hadir di Masjid Jami Darul Naim ini sudah memasuki hari ke-6, hari ke-7 daripada bulan Syawal. Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah berpamitan kepada kita. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan enggak ada di bulan-bulan yang lain yang lipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala selain bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Apakah kita sudah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengambil keuntungan dengan datangnya bulan Ramadan yang kemarin? Atau kita sebaliknya, datangnya Ramadan kita menjadi orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Auzubillah. Bulan Ramadan agar hadir setiap tahunnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kita yakin pada diri kita sendiri, memastikan bahwa kita dapat berjumpa lagi di bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang? Maka beruntunglah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengambil manfaat, yang mengambil pelajaran ibrah daripada bulan Ramadan yang lalu. Ia memanfaatkan hari-harinya dengan penuh mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan puasanya dengan semaksimal mungkin, menjaga anggota badannya, panca inderanya demi kesempurnaan bulan suci Ramadan, demi kesempurnaan puasanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengerjakan qiyamul lail, tarawih di malam harinya dengan sempurna, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melakukan tilawatil Quran, tadarus, menghadap ridha Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia mengharapkan, dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala melalui qiraatil Qur'annya. Kemudian gemar berinfak, bersedekah walaupun sedikit, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang beruntung dengan kehadirannya bulan suci Ramadan. Bertambah keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhasil, dengan kepergian bulan Ramadan, ada 3 tingkatan, ada 3 golongan manusia ba'da Ramadan
yang ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, ada 3 manusia, 3 golongan. Yang pertama adalah manusia yang pertama atau golongan manusia yang pertama ketika datangnya bulan suci Ramadan, dia memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau buang sia-sia waktunya di bulan suci Ramadan. Tahu dia memanfaatkan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya berpuasa, malamnya qiyamul lail, disambut lagi tadarus Quran, kemudian berinfak dan bersedekah, berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun di bulan suci Ramadan. Dia tahu kepada Allah Subhanahu wa taala ganjarannya berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini manusia, ini kelompok manusia yang pertama setelah ba'da Ramadan pergi meninggalkannya. Kemudian masih manusia yang pertama, golongan yang pertama, setelah mereka melaksanakan ibadah-ibadah bulan Ramadan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah ba'da Ramadan, kepergian bulan Ramadan, dia sambut lagi, kembali lagi dia lakukan kebaikan-kebaikan seperti halnya di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan dia lakukan, ba'da Ramadan puasa sunnah dia lakukan, qiyamul lail Ramadan dia lakukan begitu sempurnanya insyaallah. Ba'da Ramadan dia tetap melakukan qiyamul lail. Kemudian tilawatil Quran di bulan Ramadan dia lakukan. Di bulan Syawal, 11 bulan yang akan datang dia lakukan terus rutinitas istiqamah. Ini yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beruntung, puasanya, Ramadannya makbulan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu manusia yang kedua atau golongan manusia yang kedua, ba'da Ramadan pergi meninggalkannya. Apa yang dilakukan oleh kelompok manusia yang kedua? Ketika Ramadan datang, dia isi itu Ramadan dengan sebaik-baiknya, puasanya, qiyamul lailnya, tadarus Qur'annya, semua kebaikan, infak dan sedekahnya dilakukan sempurna di bulan Ramadan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang, seribu sayang, ketika Ramadan pergi meninggalkannya, Ramadan pamit meninggalkannya, kebiasaan rutinitasnya, kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan itu enggak dilakukan lagi setelah ba'da Ramadan. Yang tadinya gemar di bulan Ramadan, enggak meninggalkan salat jamaah, baik yang wajib maupun yang sunnahnya. Setelah Ramadan lupa lagi dengan jamaah, lupa lagi dengan berjamaah, baik yang fardu maupun yang sunnahnya. Lupa lagi dengan qiyamul lailnya, lupa lagi dengan tadarus Qur'annya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa lagi dengan infak dan sedekahnya yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Dia tinggalkan pada Ramadan, enggak mau mengambil manfaat di bulan Ramadan, enggak mau mengambil pelajaran di bulan Ramadan. Dianggapnya dirinya umurnya masih panjang, umurnya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun-tahun yang akan datang berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Kebiasaan Ramadan yang enggak dilakukan lagi. Inilah golongan manusia, kelompok manusia yang kedua. Ketika Ramadan dia gemar beribadah, pada Ramadan dia enggak mau melakukan kembali kebaikan pasca Ramadan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man khairun nas ya Rasulullah?"
Siapa yang baik ya Rasulullah? Manusia yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu." Yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini ketemu dengan tujuan Ramadan, enggak mau memanfaatkan usianya berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min shaimin laysalahu min siyamihi la ju'i wal atas." Berapa banyak di bulan Syawal orang berpuasa, melakukan puasa di siang harinya sampai datangnya bulan Syawal. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala selain lapar dan haus saja. Lalu golongan yang ketiga, manusia yang ketiga yang hadir ba'da Ramadan. Ketika Ramadan hadir, bahkan ketika Ramadan akan hadir, kemudian Ramadan hadir dan Ramadan pergi, manusia yang ketiga, golongan yang ketiga ini enggak mau memanfaatkan waktu-waktu yang Allah berikan kepadanya. Pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keperluan kita dunia dan akhirat kita? Tapi golongan manusia yang ketiga ini enggak mau memanfaatkan ketika Ramadan hadir, dia enggak bergembira. Ramadan hadir, biasa saja hatinya, bahkan terang-terangan enggak mau berpuasa. Bahkan terang-terangan dia makan di pinggir jalan, padahal statusnya adalah muslim. Dia terang-terangan sesama muslim, dia menunjukkan menantang Allah Subhanahu wa taala. Dianggapnya usianya itu masih panjang, ketemu dengan bulan-bulan Ramadan yang tahun-tahun akan datang. Wallah, demi Allah, usia Allah yang menentukan. Mudah-mudahan kita tergolong kelompok manusia yang pertama. Ketika Ramadan bertambah keimanan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasca Ramadan bertambah juga keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita pada Ramadan menjadi orang-orang manusia-manusia yang fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah ijabah doa-doa kita di bulan Ramadan. Jadi kita orang-orang manusia-manusia, hamba-hamba Allah yang pada bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan harapan semoga seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah. Allah kabul, Allah berikan pahala yang berlipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, khatib memohon maaf. Selamat Hari Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah minal aidin wal faidin. Kullu amin wa antum bil khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita insan yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi husn illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.